Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah di tempat yang mubarakah ini insyaallah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ini, yaitu Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini diberkahi oleh Allah, menambah ilmu dan wawasan kita, nantinya bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan kepada orang lain, dan kita bisa bersabar di atas mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Asr. Maka insyaallah malam hari ini kita akan lanjut pada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur atau surah Alhaakumut Takatsur. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas tafsir dari surah At-Takatsur, kita baca terlebih dahulu ayat per ayat dari surah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala qiraah, pahala membaca, dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur.
كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fikum. Kita artikan terlebih dahulu ayat per ayat dari surah Alhaakumut Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. La tarawunnal jahim, benar-benar sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian benar-benar sungguh kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan pandangan yang yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kelak kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah ini dinamakan dengan surah At-Takatsur, diambil dari ayat pertama pada lafaz At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, yang artinya At-Takatsur memperbanyak atau bermegah-megahan. Atau dinamakan surah ini dengan surah Alhaakumut Takatsur, yaitu sesuai dengan teks lengkap pada ayat yang pertama. Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan atau memperbanyak. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini ada pada surat
ke-102 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Dan surah ini Makkiyatun, adalah golongan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja dibaca tafsirnya. Ayat yang pertama. عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يحصل منه مكاثرة كل واحد للآخرة وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. Baik, barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala muwabbihan ibadahu, mencela hamba-hambanya. Kenapa? Anishtighalihim, karena kesibukan mereka, sehingga membuat mereka itu lalai. Lalai dari apa? Amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah, yaitu dari tujuan penciptaannya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hambanya yang mana hamba-hamba tersebut sibuk. Saking sibuknya itu sampai lalai dari tujuan penciptaannya. Yang mana tujuan penciptaan manusia adalah kita dituntut untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa ma'rifatihi, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita karena saking sibuknya sampai kita lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepadanya. Saking sibuknya kita sampai kita lupa, lalai dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai', dan mendahulukan mencintai Allah Subhanahu wa taala terhadap kecintaan terhadap segala sesuatu. Karena kita lalai, karena kita sibuk, sampai kita lupa bahwasanya Allah itu harus didahulukan di dalam mencintainya daripada mencintai segala sesuatu. Alhaakum, telah melalaikan kalian, an dzalikal madhkuri, yaitu dari apa yang disebutkan tadi. Jadi telah melalaikan kalian dari apa yang disebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi? Yaitu tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah, tidak menyekutukan Allah, mengenal Allah,
kembali kepada Allah, mendahulukan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melalaikan kalian dari itu semua. Apa yang menyebabkan kita lalai? Apa yang menyebabkan seorang hamba itu lalai? Yaitu at-takatsuru. At-takatsuru itu secara bahasa artinya memperbanyak atau bermegah-megahan. Walam yadhkur al-mutakatsara bihi. Allah di sini tidak menyebutkan apa yang diperbanyak, apa yang dimegah-megahkan, apa yang dipermegah-megahkan itu. Allah hanya mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian memperbanyak atau bermegah-megahan. Tidak disebutkan apa yang diperbanyak, apa yang dimegah-megahkan itu. Kenapa? Liyashmala dzalika kulla ma yatakatsaru bihi almutakatsiruna, agar mencakup semua apa yang telah diperbanyak oleh orang yang memperbanyak. Wa yaftakhiru bihi al-muftakhiruna, dan dibanggakan oleh orang yang berbangga-bangga. Minat takatsuri fil amwal, dari memperbanyak dalam hal harta. Jadi at-takatsur itu banyak macamnya. Memperbanyak itu apa saja, atau bermegah-megahan itu apa saja. Fil amwal bisa jadi pada harta, wal auladi, dan pada anak, ya, wal ansari, dan pada pembela atau penolong. Dia memperbanyak penolong-penolong, pengikut, pembela. Wal junudi, dan juga tentara-tentara. Wal khadami, pembantu-pembantu. Wal jahi, dan jabatan-jabatan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu juga. Mimma yuqsadu minhu mukafaratu kulli wahidin lil akhar, yang mana dimaksudkan atau ditujukan dari memperbanyak tadi adalah lebih unggul daripada yang lainnya, agar lebih banyak atau lebih unggul daripada yang lainnya. Walaisal maqsudu minhu wajhallah, dan tujuannya atau maksudnya itu bukan tujuan mencari wajah Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang banyak melalaikan manusia, yang banyak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari mendahulukan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan lalai dari itu semua adalah kita at-takatsur, kita memperbanyak atau bermegah-megahan, bisa dalam hal harta, anak, penolong, tentara, pelayan, jabatan, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah mukafarah kulli wahidin lil akhar, saling memperbanyak agar lebih unggul daripada yang lainnya. Saya mencari harta supaya lebih kaya daripada fulan. Saya memiliki pembela agar atau pasukan agar lebih banyak pasukannya daripada fulan. Saya punya jabatan agar lebih tinggi daripada jabatan si fulan, dan seterusnya. Mukafara kulli wahidin lil akhar, berlomba-lomba memperbanyak, ya, bermegah-megahan satu dengan yang lainnya. Walaisal maqsudu minhu wajhallah,
yang mana tujuannya bukan wajah Allah. Tujuannya atau maksud dari mukafarah tadi, memperbanyak tadi, tujuannya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari yaitu keridhoan Allah, keikhlasan, bukan. Tapi tujuannya hanya ya takasur saja. Selanjutnya, Fasama wasfatuhu walau balahum tashahuhu hatta zuhul maqabirah dan tashahuhu hina idin al-ghab wal-khidahu walakin ba'dama ta'adara alikum mustim'atahu imhabuhu wa dalakuhu hatta zuhul maqabirah anna al-barzakha dar maksudin minha an-nufudu ila daril baqiyati anna Allah sammahu jahilina wa lam yasummahu muqimina pada dari akal ba'ti wa jazai bil a'mali fi daril baqiyati wa yurtaniyati cukup dulu, cukup. Barakallahu fikum. Pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi sampai kapan kelalaian kita itu? Karena sebab at-takatsur, bermegah-megahan tadi. Sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur, baru ya berhenti dari kelalaian itu. Tafsirnya adalah fastamarrat ghaflatukum, terus menerus ghaflatukum, kelalaian kalian itu, walahwatukum, dan sendagurau kalian itu, watashawulukum, dan kesibukan kalian itu, hatta zurtumul maqabirah, sampai kalian masuk atau berkunjung ke dalam kubur. Zurtum itu dari kata zara, yazuru, ziaratan, ziarah, berkunjung. Fankashafa hina idzin lakumul ghita, lalu terbukalah pada waktu itu penutup, terbukalah apa yang tertutup, semuanya dibuka, semua amal kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum istinafuhu, akan tetapi itu adalah suatu yang mustahil setelah apa? Setelah itu, yaitu setelah masuk ke dalam kubur itu semuanya menjadi mustahil. Istinafuhu, yaitu minta banding. Kalau sudah masuk kubur, kita mau minta banding itu tidak bisa. Maksudnya minta ulang hidup itu, atau minta uzur. Ya, ketika ditampilkan amalan-amalan kita, umpamanya banyak salahnya, tidak bisa itu istinafu, minta banding. Beda kalau pengadilan dunia, ya, diadili, umpamanya kalah, minta banding. Nanti kalah, ada lagi mungkin, ada lagi. Tapi kalau sudah ya masuk ke dalam kubur, sudah di alam kubur, itu sudah tidak ada minta banding lagi, tidak ada uzur lagi. Wadalla qauluhu, dan menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum, berkunjung, al maqabira, pada kubur. Menunjukkan apa? Annal barzakha darul maqsudi minha an-nufudhu ila daril akhirah. Bahwasanya al barzakh, alam barzakh itu adalah darul maqsud, adalah tempat yang dimaksud minha darinya, an-nufudhu ila daril akhirah,
yang berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya, yaitu darul akhirah. Iwatal iman rahimani rahimakumullah. Li'anna Allah sammahum zairina walam yusammihim mukimina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka itu zairin, orang yang berkunjung saja. Walam yusammihim mukimin, dan Allah tidak menamakan mereka itu orang yang mukim, orang yang bertempat di situ terus-menerus. Tidak. Jadi kita dikubur itu hanya zairin, berkunjung saja. Namanya orang berkunjung, dia tidak menetap di situ seterusnya, tidak, tapi akan lanjut, yaitu ke selanjutnya, yakni akhirat. Fadalla dzalika 'alal ba'thi wal jazaa bil a'mali fi dari baqiyatin ghairi faniyatin. Dan itu menunjukkan atas adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amal-amal fi dari baqiyatin ghairi faniyatin, yaitu di negeri yang kekal, yang tidak akan pernah binasa. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dapat diambil pelajaran dari ayat yang kedua ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah atau berkunjung ke kubur. Maksudnya kubur itu hanyalah alam barzakh. Alam barzakh itu artinya, secara bahasa artinya sekat. Sekat, ya, antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi barzakh ini tidak masuk akhirat dan tidak masuk dunia. Barzakh ini pertengahan, dia sekat. Dikatakan dunia, alam dunia bukan. Dikatakan alam akhirat, dia juga bukan, dia barzakh. Di alam kubur itu adalah alam barzakh. Dia di alam yang disekat antara alam dunia dan alam akhirat. Sehingga ketika orang yang meninggal itu masuk ke alam barzakh, belum ke alam akhirat. Kapan ke alam akhirat? Ketika ditiup sangkakala dan dibangkitkan manusia dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu barulah kita berpindah ke alam akhirat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب بما ألهمكم التكاثر إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي سيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لترون اليوم قيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. Baik, barakallahu fikum. Pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Walihadza tawa'adahum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali ya tidak, atau janganlah begitu. Ya, saufa ta'lamun. Kalian kelak akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, atau jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Tsumma ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, atau jangan begitu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yakin. Ai maksudnya, law ta'lamuna ma amamakum,
kalau sekiranya kalian mengetahui ma amamakum, apa yang di depan kalian, apa yang di hadapan kalian, ilman, dengan suatu ilmu, yasilu ilal qulub, yang sampai ke dalam hati, lamma alhaakumut takatsur, tatkala telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Ya. Kalau sekiranya kita tahu apa yang ada di hadapan kita, maksudnya apa yang terjadi nanti di alam kubur, apa yang terjadi nanti di alam akhirat. Kalau sekiranya kita mengetahui dengan ilmu yang sampai ke dalam hati, dengan ilmu yakin. Kalau sekiranya kita mengetahui dengan al-ilmul yakin, dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang pasti, la badartum ilal a'mali salihah, niscaya kalian akan bersegera untuk beramal saleh. Kalau sekiranya kita tahu, masalahnya kan kita tidak tahu, cuma dikasih kabar oleh Al-Quran bahwasanya akan ada alam kubur, alam barzakh, dikasih tahu lewat Al-Quran, lewat hadis. Tapi banyak yang gak mau belajar, atau banyak yang tahu tapi lalai. Sudah dengar itu alam kubur, setiap hari dibaca. Ya, wa a'udzu bika min adzabil qabri. Ya, tapi ya seakan-akan ya itulah manusia. Seakan-akan ya alam kubur itu tidak ada. Seakan-akan di hati manusia itu alam kubur itu adalah sesuatu yang tidak akan dilewati olehnya. Tapi seandainya kita mengetahui dengan ilmu yakin, seandainya kita tahu dengan apa yang ada di hadapan kita nanti, ya, niscaya kita akan bersegera untuk beramal solih. Ya. Jadi kalau kita ingin bersegera beramal solih, ya ingat-ingat apa yang akan kita hadapi ya di masa yang akan datang. Ya. Dengan ilmu yakin. Untuk sampai kepada ilmu yakin ini, ya kita ingat baca Al-Quran, baca hadis, diingat-ingat, ingat mati. Kalau enggak, ya bermalas-malasan di dalam beramal soleh. Kenapa? Karena tidak ada motivasinya. Walakinna adamal ilmil hakiki, akan tetapi karena ketiadaan ilmu yang hakiki, sayyarakum ila ma tarawun, maka menjadikan kalian seperti apa yang kalian lihat. Ya, kita melihat manusia itu ya kebanyakan ya lalai. Ya. Karena ketiadaan apa ilmu yang hakiki ini. Karena ya manusia tidak memiliki ilmu yang hakiki. Atau disampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah tapi tidak mau merenungkan, tidak mau mentadaburi, tidak mau mengingat-ingat, lalai. La tarawunnal jahim, niscaya sungguh benar-benar kamu atau kalian akan melihat neraka jahim. Ai la taruddannal qiyamah, kalian benar-benar akan ya mendatangi hari kiamat atau akan menjumpai hari kiamat. Fala tarawunnal jahim, dan niscaya benar-benar sungguh kalian akan melihat neraka jahim, allati a'addahallahu lil kafirin, yang mana Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang kufur. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ini belum dibaca. Belum ya? Baik, dibaca sampai ayat terakhir. في دار الدنيا هل كنتم بشركه واتيتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه
إنه نعيما أعلى منه وأفضل أم اخترتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار ثلاثة طيباتكم من حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ketujuh, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian benar-benar sungguh kalian akan melihatnya, yaitu melihat neraka jahim itu dengan 'ainal yaqin. Apa 'ainal yaqin itu? Ay ru'yatan basariyatan, yaitu penglihatan atau pandangan yang basariyah, dengan mata kepala kita sendiri. Nanti benar-benar kita akan melihat dengan ru'yatan basariyah. Jadi ainal yakin itu artinya melihat dengan pandangan mata telanjang, mata kita secara langsung. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ra'al mujrimuna an-nara, dan orang-orang mujrimin, yaitu orang-orang yang berdosa, itu akan melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha, lalu mereka merasa bahwasanya mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati darinya masrifa, tempat berpaling. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang mujrimin itu diperlihatkan neraka tersebut, dan mereka merasa mereka akan jatuh ke tempat tersebut, ya. Dan benar-benar mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut dan tidak ada tempat untuk mereka lari. Kemudian di ayat yang ke-8, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar sungguh kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, 'anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Ai maksudnya alladzi tana'amtum bihi fi darid dunya, yaitu tentang apa yang kalian dapatkan dari nikmat-nikmat ketika berada di dunia. Nanti kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal kuntum bisyukrihi, apakah kalian sudah menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut? Wa addaitum haqqallahi fihi, dan sudahkah kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala pada kenikmatan tersebut? Pada kenikmatan yang Allah berikan tersebut ada hak Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita tunaikan? Walam yasta'inu bihi ala ma'asihi, dan tidak walam tasta'inu bihi ala ma'asihi, dan tidak kalian gunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Fayun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan seutama-utamanya. Am iltaraltum bihi, ataukah kalian telah sia-siakan terhadap kenikmatan tersebut? Walam taqumu bisyukrihi, dan kalian tidak menunaikan rasa syukur kepadanya. Bal rubbama ista'antum bihi ala ma'asillah, bahkan bisa jadi kalian malah menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'aqibakum ala dzalik, lalu Allah Subhanahu wa taala
menyiksa kalian atas perbuatan kalian tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan pada hari, ingatlah pada hari ketika dihadapkan orang-orang kafir itu 'alan nar, pada neraka. Adzahabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, apakah kalian menghabiskan rezeki-rezeki kalian itu di dalam kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun, dan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, akan dibalas ya mereka itu dengan 'adzabal hun, dengan siksa yang menghinakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ingat, meskipun surat ini ditujukan saat itu terhadap orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafirin, yang mana orang-orang kafirin itu lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena at-takatsur, bermegah-megahan mereka di dalam perkara dunia. Namun ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Tidak boleh kita merasa aman, orang-orang Islam, dari sifat seperti ini. Karena sifat at-takatsur, bermegah-megahan, ini bukan hanya dimiliki oleh orang kafir. Cuma orang Islam memiliki kelebihan, yaitu syahadat. Dia telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun sifat at-takatsur ini juga bisa terjadi pada kaum muslimin, pada orang yang beriman, sehingga melalaikan dari hakikat persaksian syahadatnya. Dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun karena at-takatsur itu melalaikan dirinya dari hakikat ubudiyah, hakikat dari konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan yang singkat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Namun sebelum ditutup, jika ada yang ditanyakan, kurang berapa menit? 2 menit. Silakan 2 menit pertanyaan, nanti lanjut azan. Nanti setelah azan kita lanjut pertanyaan berikutnya. Wassalamualaikum. Yang saya pertanyakan itu seumpama seorang muslim juga punya kemerdekaan, tapi setelah itu dia meninggal, belum sempat mewariskan atau mewasiatkan kepada ahli waris. Tapi ahli warisnya itu mewakafkan sebuah hartanya untuk di jalan Allah. Apakah padanya juga bisa mengalir ke mayatnya itu? Terus yang kedua, kita niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Yang saya tanyakan, apakah juga orang-orang kafir dan orang muslim ditimbulkan dengan neraka jahim itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawabannya setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Diadzani dulu. Silakan.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan yang pertama tadi berkenaan dengan jika ada orang tua yang dia memperbanyak hartanya lalu meninggal dan anaknya ahli warisnya itu mensedekahkan harta orang tuanya tadi. Apakah pahala sedekah itu sampai kepada mayit, kepada ibundanya tadi? Barakallahu fikum. Nah, jika diniatkan untuk ibundanya tadi atau ayahandanya tadi. Jadi ketika mensedekahkan itu niatkan dari ibundanya atau dari ayahandanya yang meninggal tadi. Itu ada hadisnya. Ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya meninggal. Di riwayat pertama dijelaskan, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal. Dan seandainya ibu saya sempat berpesan, maka ibu saya akan menyuruh saya untuk mensedekahkan hartanya. Namun belum sempat berpesan masalahnya. Lalu saya sedekahkan hartanya, apakah ibu saya mendapatkan pahala dari sedekah saya ini? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, tasaddaq anha." Iya, bersedekahlah atas nama ibumu tadi. Di dalam riwayat lain tentang Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal. Ini lebih umum. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggalkan harta. Lalu Sa'ad bin Ubadah ini mensedekahkan harta ibundanya tanpa keterangan bahwasanya ibunya berpesan begini-begini, enggak. Tanpa keterangan bahwasanya sekiranya ibunya masih sempat berpesan, ibunya akan berpesan hartanya disedekahkan saja. Enggak ada pesan sama sekali dari ibundanya. Ya sama seperti kasus tadi, yaitu ibundanya atau orang tuanya enggak berpesan sama sekali, enggak berwasiat sama sekali. Cuma Sa'ad bin Ubadah mensedekahkan atas nama ibundanya. Apakah ibundanya tersebut mendapatkan pahala dari sedekah tersebut? Kata Rasulullah SAW, jawabannya singkat, "Na'am." Iya. Ya. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya sedekah, ibadah sedekah, ini sampai kepada mayit jika kita niatkan atas nama mayit, atas nama mayit, pahala sedekah. Ini juga konteksnya adalah ibu terhadap ibu anak terhadap ibundanya. Di dalam hadis ini anak terhadap ibundanya, ada hubungan ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibundanya. Barakallahu fikum. Jadi kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah sampai? Insya Allah sampai berdasarkan hadis tersebut. Terus yang kedua berkenaan dengan la tarawunnaha ainal yakin. Ya, betul. Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu dengan ainal yakin, yaitu dengan ru'yatan basariyatan, yaitu pandangan dengan mata kepala kita sendiri. Barakallahu fikum. Apakah ini orang-orang kafir saja ataukah orang-orang yang beriman? Barakallahu fikum.
Ini adalah bagi orang-orang ya kafir. Secara umum pasti akan melihat neraka jahim dengan ainal yakin. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu dibagi menjadi 3 ya. Yaitu orang yang amal solihnya lebih banyak atau mengalahkan amal buruknya, maka dia masuk surga tanpa melihat neraka. Dan yang kedua adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, namun dia mujrim, fasik, dan kefasikannya atau dosanya itu lebih unggul, lebih banyak daripada pahalanya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka sebatas dosanya tersebut. Dia disiksa sebatas dosanya tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena ketauhidannya tersebut. Jadi ya diperlihatkan nanti neraka meskipun beriman. Karena apa? Karena amal ya, amal solihnya lebih sedikit daripada dosanya, lebih banyak dosanya. Dan yang ketiga itu ahlul a'raf. Ahlul a'raf itu adalah orang-orang yang pertengahan. Jadi bisa jadi ada kemungkinan amalan solihnya sama amalan buruknya itu seimbang, 50%, 50%. Makanya ada surah Al-A'raf. Al-A'raf itu menjelaskan tentang itu. Sahibul A'raf, Ahlul A'raf itu adalah orang yang pertengahan. Ya, bukan pertengahan baik ya. Ini naudzubillah ini. Tapi Ahlul A'raf ini ujung-ujungnya setelah diperlihatkan surga, setelah diperlihatkan neraka, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah diperlihatkan neraka, dia melihat neraka, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Lalu diperlihatkan surga. Lalu dia berdoa kepada ya Allah, saya masukkan ke dalam surga. Dia ada di tengah-tengah. Lalu ya sampai batas waktu yang Allah tentukan, dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga tanpa dilemparkan ke dalam neraka. Ya, tanpa dilemparkan ke dalam neraka. Nanti dilihat di surah Al-A'raf. Cuma saya lupa ayatnya ya, ayat berapa ya. Jadi itu ujung-ujungnya dilemparkan ke dalam surga. Itu namanya Ashabul A'raf. Ya, Ahlul A'raf. Barakallahu fikum. Itu jawaban dari yang kedua. Selanjutnya barakallahu fikum. Pada pertanyaan yang pertama tadi berkenaan dengan apakah ya yang sampai kepada mayit itu semua ibadah ya, menghadiahkan semua ibadah ataukah ibadah-ibadah tertentu. Barakallahu fikum. Adapun anak salih terhadap orang tuanya, ini tidak ada khilaf ulama. Semua amal salih anak tersebut itu pasti juga mengalir kepada orang tua ya. Karena
inna auladakum min kasbikum. Anak kalian itu hasil usaha kalian. Meskipun kita mungkin tidak ikut mendidik, ya, setelah lahir dipondokkan, ya tidak mungkin ya. Lahir ya dididik dulu, terus dipondokkan. Kan yang membiayai pondok itu orang tuanya, pendidikan. Makanya inna auladakum min kasbikum. Anak itu adalah hasil usaha kalian. Adanya anak tersebut ya hasil usahanya bapaknya. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk anak itu ada. Makanya kasbikum di situ kan maknanya, silakan jenengan lihat syarahnya. Itu kan maksudnya kasbi itu usaha itu, ya maaf, proses Allah menjadikan, menciptakan anak tersebut ya dari hasil usaha bapak dan ibunya itu. Makanya inna auladakum min kasbikum. Anak itu adalah hasil usaha bapak ibunya. Baik, nanti dulu. Terus selanjutnya apa tadi? Sehingga ketika anak beramal soleh itu mengalir kepada orang tuanya, apalagi mendoakan, ya. Jadi ada ya 3 ya. Idza matal insanu in qata'a anhu amalu. Kalau manusia itu meninggal, terputus semua amalnya, illa min salas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Terus yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga, au waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga kalau anak kepada orang tua itu tidak ada khilaf, sampai ya, pasti sampai, baik itu amal soleh maupun doa. Lalu juga sedekah tadi jelas ya, sedekah itu kan maliyah, ibadah harta, itu sampai, meskipun riwayatnya adalah anaknya terhadap ibundanya. Banyak juga ulama yang menggunakan ya hadis ini, ya sedekah siapapun diniatkan atas nama mayit fulan itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini ada khilaf. Khilafnya masalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala, itu sangat jelas. Maksudnya sangat jelas khilafnya. Khilafnya memang ada masalah ihda'us thawab. Adapun ibadah yang sifatnya qauliyah dan amaliyah, membaca Al-Qur'an, ya, ibadah, salat, ya, tasbih, ini apakah sampai? Banyak yang mengatakan sampai, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ihda'us thawab, yaitu menghadiahkan pahala, itu banyak yang mengatakan sampai. Ya. Namun yang mengatakan tidak sampai, ya, adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau manusia meninggal, semuanya terputus kecuali 3. Yang lainnya ya sudah tidak bisa sampai. Yang sampai cuma 3 tadi, dan usahanya fulan tadi. Ya. Kalau toh sampai tadi ada pengecualian, sedekah, ya, dan sedekahnya ya anak saleh, ya, sedekah anak terhadap orang tuanya. Ini ada khilaf ya, muktabar berkenaan dengan ihda'us thawab, yaitu menghadiahkan pahala. Banyak sekali yang
mengatakan sampai. Namun ada namunnya. Kalau kita lihat praktek Rasulullah SAW dan para sahabat berkenaan dengan ihda'us thawab yang berupa baca Quran, belum kita jumpai. Jadi kalau masalah sampai tidak sampai memang khilaf. Tapi kalau lihat praktek, apakah dipraktekkan oleh Rasulullah, apakah dipraktekkan oleh para sahabat, tidak kita jumpai. Rasulullah bawanya ila fulan lahul fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, menghadiahkan apa? Al-Fatihah. Tidak ada itu. Jangan cari di hadis manapun, tidak ada. Sementara kita beragama itu tunggu contoh. Ya. Bisa difahami ya? Kalau saya pribadi memilih tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan surat ini, ya. Adapun yang mengatakan sampai itu ya sekedar pendapat dan belum ada buktinya sampai apa tidaknya, karena memang belum ada keterangan ya. Kalau kita kirim barang gitu ya, ada keterangan sudah sampai begitu ya. Masalahnya belum ada bukti sampainya itu. Ya. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Barakallahu fikum. Nah, ada hak waris, ada wasiat. Beda ini, dua ini. Kalau waris itu adalah haknya ahli waris. Sudah ada ketentuannya di dalam syariat. Ini bagian laki-laki, ini bagian perempuan, ini bagian anak laki-laki, ini bagian anak perempuan. Itu sudah ada bagian-bagiannya yang harus ditunaikan. Memang haknya anak, kewajiban bapak terhadap anaknya, terhadap ahli warisnya, ya. Dan merupakan haknya ahli waris dari orang tuanya. Adapun wasiat ini wasiat ini selama tidak di dalam hal kemaksiatan dan ada kemaslahatan dan dipertimbangkan, itu diselesaikan ketika sebelum wafatnya. Makanya wasiat itu ya pasti sebelum wafat, tidak mungkin setelah wafat. Ada orang berwasiat setelah wafat ya. Maksudnya diselesaikan ketika jauh-jauh hari, bukan sebelum meninggal kurang 1 jam baru berwasiat. Akhirnya tidak bisa rembuk. Wasiat itu jauh-jauh hari. Umpamanya ya tidak apa-apa ketika sudah mulai sakit ya berwasiat. Lah wasiat ini nanti kalau memang maslahat ya disetujui oleh ahli warisnya ini, oleh anak-anaknya, keluarganya, nanti harus dijalankan.
Namun ketika umpamanya wasiatnya itu isinya keburukan, isinya maksiat, ya, umpamanya saya berwasiat ini, tapi isinya kemaksiatan, ini tidak boleh ditunaikan. Namun yang jika wasiat ini ada dua kemungkinan, sama-sama maslahat. Ya, tadi diwakafkan buat masjid, maslahat. Tapi juga kalau untuk anak-anaknya masih banyak cucunya yang membutuhkan, ini juga maslahat yang sangat besar. Padahal kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan kekurangan, maksudnya dalam keadaan lemah. Salah satunya dalam hal harta, tidak boleh kita meninggalkan, itu dolim. Ya, kita terutama dalam masalah agama dan dunia juga, kita meninggalkan mereka dalam keadaan belum disiapkan, ya, untuk mereka, ya, di dalam masalah dunianya juga. Ini juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Sementara tadi apakah milih untuk dijadikan wakaf masjid ataukah untuk anaknya? Ya, untuk anaknya, karena tanah itu sudah ada pembagian waris, ya. Dan sebenarnya harus diselesaikan ketika sebelum meninggal itu. Jadi disampaikan ke orang tua yang akan meninggal tersebut, ke ayahanda yang akan meninggal tersebut. Ini kita masih punya cucu, ya, ayah masih punya cucu banyak membutuhkan, begitu. Disampaikan, insya Allah akan diterima, ya. Dan tidak bisa dipaksakan, itu satu yang ada dua kemungkinan sama-sama maslahat, tapi mana yang lebih maslahat, ini tidak bisa dipaksakan. Ya, harus pilih yang kepentingan yang langsung kepada kita. Jangan kita mementingkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Wakaf memang untuk kepentingan umum, tapi kepentingan dirinya, keluarganya, pribadinya, ya, tidak ditunaikan. Ini satu kedzaliman. Sama dengan nafkah. Nafkah itu sebelum kita menafkahi orang lain, maksudnya membantu orang yang jauh. Pokoknya ada orang, sama-sama orang miskin. Ada orang miskin yang jauh, ternyata di keluarga kita juga, ya, paman, bibi, ada orang miskin yang kurba, yaitu dekat, zatul kurba, yaitu orang yang dekat dengan kita, itu lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta kita itu. Terus begitu juga waris, ya, yang lebih berhak adalah keluarga kita, dan itu akan dirasakan. Namanya cucu itu terus, ya, cucu, cicit, dan seterusnya. Di bawahnya cicit apa, ya. Tapi kalau memang bisa jadi, ya, mungkin satu kondisi, umpamanya keadaan seseorang itu memastikan, oh, dia karena memang kaya, hartanya bukan itu saja, bukan tanah itu saja, di sana juga banyak tanah, atau dia tanah memang nggak punya, tapi rekening masih banyak, ya. Apa yang untuk anaknya sudah disediakan, tidak apa-apa, silakan untuk masjid. Namun kalau pilihannya tidak ada lain, hanya itu saja, yang untuk warisannya ya hanya itu, yang untuk diwakafkan hanya itu, ya, didahulukan waris. Didahulukan apa? Waris, karena itu yang lebih penting, lebih benar. Tidak apa-apa tidak ditunaikan, umpamanya sudah kadung meninggal orang tuanya, belum selesai urusan tersebut, tidak apa-apa. Karena apa? Karena pertimbangan-pertimbangan yang mana itu adalah kemaslahatan, ya, yang itu semua juga untuk, ya, kemaslahatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaslahatan yang sifatnya tidak jelas. Kemaslahatannya jelas, ya. Barakallahu fikum. Monggo.
tadi menyambung dua pertanyaan tadi. Yang pertama, inna awwalakum min kasbikum tadi. Itu kan pernah disampaikan kemarin di jawaban Syekh Sulaiman, Syekh Ibrahim Ar-Rahim itu dia mengatakan bahwasanya orang tua berdosa kalau tidak mendidik anaknya itu gimana. Kemudian ada sebuah hadis atau kisah yang sangat populer di tempat kita ini mengatakan bahwasanya nanti orang tua akan dipanggil sama Allah ketika orang tua masuk surga atau masuk neraka itu akan dipanggil, kemudian orang tua ikut ke dalam neraka. Kalau sekarang itu berarti palsu gimana? Kemudian tapi ada ungkapan yang populer bahwasanya orang tua berhak kepada anaknya sebelum anaknya berhak kepada orang tua. Bahkan ada kisah orang tua yang dibunuh anaknya di depan orang tuanya itu membunuh anaknya sendiri. Kemudian itu kalau masalah wasiat tadi pernah juga ada kisah nyata bahwasanya seseorang orang kaya kemudian tidak punya ahli waris, kemudian ada ahli waris yang ditemukan setelah hakim mencari, dan semua ahli waris itu menjadi kaya raya padahal dia miskin kan? Karena nggak ada wasiat, hakim menasihati bagaimana kalau sebagian harta ini diwakafkan ya tadi. Tapi kata ahli warisnya, kami ini sudah capek hidup miskin, baru mau menikmati harta ini. Bagaimana masyarakat mau sadar mereka ada keterangan dari sahabat yang ingin mewakafkan semua hartanya, tapi batasi dengan sepertiga. Itu kan. Baik, barakallahu fiik. Satu-satu ya. Panjang dari ini. Pertanyaannya berupa uraian ya. Panjang. Kemana-mana. Sampai lupa. Pertama, inna auladakum min kasbikum ya. Anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian ya. Terus pertanyaannya tadi, gimana kalau orang tua durhaka kepada anaknya karena tidak mendidik anaknya? Baik, barakallahu fikum. Hanya mengandalkan pondok, sudah dipondokkan saya, sudah keluar uang saya ini, kamu harus tahu jawab pondokku, saya nggak mau lagi mendidik kayak gitu. Dan kebanyakan orang tua muda orang itu ada yang begitu. Iya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kalau saya berusaha husnudzon saja. Dengan kondisi orang tua yang model seperti tadi disampaikan, menurut saya orang tua tersebut ya bukan durhaka ya. Durhaka kepada anaknya dengan apa? Hanya mengandalkan pondok. Baik, barakallahu fikum. Saya berusaha husnudzon dalam artian masih mending orang tua tersebut memondokkan anaknya. Itu sudah alhamdulillah itu. Cuma ya perlu diperbaiki saja, perlu di mindset orang tua itu atau sikap seperti itu kurang tepat. Bukan durhaka. Istilah durhaka itu saya tidak setuju. Orang tua durhaka kepada anak. Jadi orang tua memondokkan anaknya itu sudah luar biasa itu. Umpamanya ada orang tua yang preman umpamanya. Terus Wesley, saya pondokkan kamu. Saya tidak pengen kamu seperti saya. Terus diserahkan sudah ke pondok. Dia tidak tahu urusan. Malah terkadang sikap seperti ini ya benar. Kalau dia ikut cawi-cawi gimana? Dia tidak punya ilmu. Ya sudah serahkan ke pondok yang punya ilmu, ustadz-ustadzanya. Tapi kalau dalam artian dia serahkan ke pondok tapi orang tuanya tidak mau ya
fastabiqul khairat dengan anaknya. Jadi anaknya dituntut solih, orang tuanya di rumah tidak solih. Ya ini bukan durhaka, tapi ya perlu diperbaiki sikap seperti ini, karena nanti kurang efektif kepada ananda. Nanti pulang di pondok jadi anak solih, pulang melihat orang tuanya begitu. Kalau lebih kuat anaknya, bisa jadi orang tuanya yang kitut. Mudah-mudahan itu ya. Jadi anaknya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat. Melihat anaknya solih, rajin sholat, bapaknya akhirnya nangis tobat kayak di film-film itu. Tapi kan film itu kan. Yang kebanyakan kan kebalikannya, pulang dari pondok melihat orang tuanya tidak solih. Yang kuat siapa? Orang tuanya. Anaknya ini yang aslinya solih, karena ngelihat bapaknya, bapak saya saja begini ya. Jadi yang dilihat itu orang tuanya. Bapak saya saja maghrib tidak ke masjid, ya saya tidak usah ke masjid begitu, dan seterusnya. Jadi saya berusaha husnudzon, mungkin itu sudah bagus itu dipondokkan. Cuma memang ya sikap tadi orang tua hanya sudah dipasrahkan sepenuhnya ke pondok, lalu orang tuanya tidak mau memperbaiki dirinya. Ini ya sikap yang kurang tepat ya, perlu diperbaiki. Daripada ya tidak dipondokkan sama sekali, ini tambah lebih parah. Sudah orang tuanya tidak solih, tidak dipondokkan, tidak diusahakan agama anaknya, tambah parah lagi ya. Terus yang kedua panjang tadi ya, mungkin satu saja dulu, nanti sisanya pertemuan berikutnya. Apa tadi yang paling ini aja, berkenaan dengan yang nomor 2 saja. Apa tadi? Sampai yang nanya juga lupa sama pertanyaannya. Hah? Masalah wasiat. Oh, yang terakhir itu nomor 4 itu tadi. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kalau kisah terus berkenaan dengan yang terjadi pada hari kiamat, ya harus ada jelas riwayatnya. Ya, harus jelas ada riwayatnya. Namun terlepas dari kisah itu benar ataukah tidak, tentunya pasti nanti saling menuntut itu ada. Saling menuntut itu ada. Ya. Saling menuntut itu ada. Mungkin ya anak ya ketika di akhirat ya, dia masuk neraka mungkin ya. Lalu dia menuntut orang tuanya. Saya begini karena tidak dididik sama orang tua. Dia nuntut ini, nuntut ya. Tapi kan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil ya. Dan ketika balik ananda tersebut, itu kan juga masih dalam tahapan dia mukallaf. Jadi dakwah itu bukan hanya dari orang tua saja. Jadi tidak bisa menyalahkan menuntut orang tuanya saja. Bisa jadi memang anaknya tidak mau mencari hidayah. Umpamanya ketika kecilnya tidak dididik sama orang tuanya ahli maksiat, naudzubillah min dzalik. Ketika dia dewasa, ya ananda tersebut dewasa, dia kan bisa membedakan, bisa mencari mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini disampaikan oleh dai. Jadi dilimpahkan kepada orang tua sepenuhnya juga tidak bisa ya. Dilimpahkan kepada orang tua sepenuhnya juga tidak bisa. Bisa jadi juga karena ananda tersebut setelah baliknya kan akalnya juga sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi kalau menuntut itu pasti ada ya ketika yaumul hisab. Ketika yaumul hisab itu ada saling menuntut fulan dan fulan. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan yaitu antara orang tua dan anak.
Bahkan juga antara da'i dan mad'u. Dikisahkan itu jelas itu di dalam Al-Quran itu mad'unya atau orang-orang yang disesatkan itu menyalahkan da'inya, menyalahkan yaitu pimpinannya, roisnya. Saya telah disesatkan fulan. Maka roisnya itu si fulan tadi, ya, itu juga menuntut. Kenapa kalian ikut saya? Jadi kan mau ikut silakan, tidak ikut silakan. Jadi nanti menuntut seperti itu ada. Hati-hati, kita tidak bisa nuntut orang yang jahat, ya. Karena apa? Untuk kita jahat atau baik itu ya pilihan kita sendiri. Seperti itu. Jadi menuntut itu ada, pasti ada. Cuma nanti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan mana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ini fulan ini yang benar, fulan yang salah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya bisa menentukan ini fulan ini ahli surga, fulan ini ahli neraka. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk pertanyaan yang lainnya mudah-mudahan bisa dijawab pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.